Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar PEX Gold atau mungkin kalian lebih kenal atau lebih nggak asing dengan tikernya yaitu PEXG. Dan ya di video kali ini saya bakalan bahas lengkap dan secara seksama lah ya terkait aset yang satu ini, mulai dari segi fundamentalnya sampai ke price action dan technical analysisnya juga saya bakalan bahas teman-teman. Dan mungkin di video kali ini bakal jadi sedikit panjang untuk durasinya, tapi ya saya berharap semoga teman-teman bisa dapetin manfaat dan at least dapat pengetahuan dari informasi yang saya bagikan gitu. Dan di sini untuk video pembahasan ini juga atau seputar PEXG ini di-request oleh salah satu dari kalian ya, lewat link traktir. So, shout out dulu buat ini mungkin salah satu dari kalian yang request di link traktir ya. Dan ini juga kebetulan namanya disamarkan dari salah satu yang support ini. Jadi kalian kalau request di link traktir saya, kalian boleh memilih nih untuk menyertakan nama kalian atau enggak, teman-teman. Begitu juga dengan email kalian, kalian boleh sertain ataupun enggak. Tapi kebetulan individu ini tidak memilih untuk menyertakannya, tapi nggak apa-apa teman-teman, shout out dan thank you banget nih buat yang udah support saya lewat link traktir juga gitu. Dan buat kalian sedikit informasi mungkin yang mau request lewat link traktir, kalian bisa mampir ke Linktree yang tertera di masing-masing bio account sosial media saya ataupun di link yang tertera pada description channel YouTube saya juga ada, dan di situ kalian bisa akses ke link traktir saya. Dan di sini kalian bisa ya request analisa koin sekaligus support saya kayak gini. Dan untuk pembahasannya akan saya usahain nih untuk teman-teman yang mungkin support dari link traktir untuk sesegera mungkin atau secepat mungkin saya buatin buat video pembahasannya. Dan kebetulan requestannya juga seputar PEXG nih atau PEX Gold yang kita bisa bahas cukup detail nih terkait PEXG ini. Jadi di sini ya kalau pertama-tama kita balik dulu ke coin market cap, dan sebelum saya lupa disclaimer dulu teman-teman, tentunya video ini juga sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini pertama-tama kalau kita coba lihat datanya dari coinmarketcap.com, di sini per video ini saya record yaitu di tanggal 27 April tahun 2025, PEXG ini menempati posisi atau urutan ke-80 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya di market crypto. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu PEXG ini atau PEX Gold ini tuh apa sih? Jadi sebenarnya sesuai namanya ya kalau kalian baca-baca di artikel seperti ini, dan sekali lagi saya ingetin juga ini karena saya nggak di-endorse oleh pihak manapun, jadi kalian boleh baca artikel dari sumber manapun asal sumbernya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk isinya. Jadi gampangnya, PEXG ini merupakan suatu aset yang menyediakan stablecoin ya, atau aset stablecoin lah ya bisa dikatakan. Dan ini tuh terikat pada nilai emas atau di peg 1:1 sama emas dengan tujuan untuk memberi kemudahan akses dalam berinvestasi nih di emas yang dianggap sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan dan lindung nilai terhadap inflasi. Jadi kalau teman-teman tahu kan emas ini sering dianggap sebagai aset safe haven ya. Dan bahkan kalau kemarin-kemarin sering saya lihat tuh videonya berseliweran lah ya di sosial media saya juga, banyak orang-orang yang quote on quote nih rebutan gitu beli emas. Jadi sebenarnya salah satu benefit dari PEXG ini juga untuk mempermudah ya dalam pembelian emas tersebut. Di mana sebenarnya teman-teman kalau kalian notice di sini ini sebenarnya sedikit intermezzo aja, tapi mungkin bisa bermanfaat informasinya buat teman-teman. Di sini kalian bisa lihat emas itu kan dianggap sebagai penyimpan nilai dan lindung nilai ya, atau sebagai aset hedge nih, lindung nilai terhadap inflasi, bukan sebagai mata uang transaksi teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman belajar atau berkaca dari sejarah ya, dulu kan sempat ada gold standard nih, dan sistem itu ternyata memang secara fakta ya gagal. Dan alasannya juga simpel karena sebenarnya kalian bisa lihat ya bahwasannya dalam ekonomi, ini mungkin teman-teman yang belajar ekonomi juga harusnya udah tahu nih terkait hal ini, di mana ada yang namanya dalil Fisher ya, di mana menyatakan MV atau M dikali V atau dikali V ya lebih tepatnya, M dikali V sama dengan P dikali T teman-teman. Di mana M ini adalah jumlah uang yang beredar atau money supply lah ya. F atau V ini adalah kecepatan peredaran uang atau velocity of money, kemudian P adalah tingkat harga, dan T adalah volume transaksi. Yang mana teman-teman, yang terjadi adalah ketika kita ini menggunakan quote on quote menjadikan uang suatu aset yang terbatas seperti emas misalkan, ataupun ini deh yang mungkin teman-teman mungkin audiens saya pada tahu adalah perdebatan apakah Bitcoin ini bakal jadi mata uang untuk bertransaksi atau enggak gitu, atau misalkan mata uang di suatu negara diganti nih pakai Bitcoin semua transaksinya gitu teman-teman. Jawabannya setidaknya menurut saya pribadi dan juga berdasarkan dalil Fisher ini, jawabannya adalah tidak teman-teman, tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena sebelumnya kita udah pernah coba gold standard ya di US waktu itu. Itu umat manusia sudah pernah mencobanya dan ternyata terbukti sistemnya itu gagal, teman-teman. Yang mana itu sistemnya itu menentang yang namanya dalil Fisher ya. Bukan menentang sih, teman-teman. Lebih tepatnya karena ketika MV-nya nih yang di sisi kiri ini kan merujuk pada
masalah uangnya gitu. Sementara yang kanan ini merujuk kepada produk atau output produk barang dan jasanya gitu. Jadi kalau kalian bayangin kalau M-nya atau, money supply-nya atau jumlah uangnya itu tetap atau bahkan, misalkan kayak emas deh, emas kan sebenarnya, kita tahu supaya terbatas, tapi kan meskipun kita nggak tahu nih, dengan teknologi penambangan yang ada apakah bisa dihasilkan seperti apa itu kita nggak terlalu bisa prediksi. Atau bahkan lebih parah lagi mungkin Bitcoin ya, Bitcoin kan jumlahnya atau, supply-nya itu tetap gitu, ditetapkan 21 juta oleh sistem dan nggak bisa diubah nih, nggak bisa dinaikin, nggak bisa diturunin gitu. Nah, kalian bayangin kalau sisi kirinya tetap, berarti, secara ekonomi ya, bahasa ekonominya, ini kanannya nggak boleh naik teman-teman. Kalian bayangin output barang dan jasa itu nggak boleh berkembang, yang artinya kalau kirinya stuck, artinya kanannya nggak boleh berkembang. Kalian bayangin kalau kanannya berkembang, ya kirinya juga harus naik dong teman-teman. Nah, kan kiri sama dengan kanan gitu, ini secara persamaan. Jadi secara nggak langsung kalau kalian membuat atau kita membuat suatu sistem di mana uangnya ini tetap jumlahnya atau supply-nya, maka secara tidak langsung kita akan memberitahu atau mengatakan bahwa ekonomi nggak boleh bertumbuh, teman-teman. Makanya itu yang menyebabkan, kalau teman-teman tahu pasti, jumlah uang tuh bisa, dinaikin, bisa diturunin. Nah, inilah penyebabnya karena ada yang namanya dalil Fisher ini dan ya teman-teman mungkin bisa pelajari lebih lanjut ya kalau misalkan, teman-teman tertarik gitu. Tapi mungkin di video kali ini saya nggak bakal bahas terlalu panjang ya karena nanti jadi kemana mana ya. Tapi mungkin kalau teman-teman tertarik bakalan saya coba nih buat elaborasi lagi atau bahas lengkap lagi di video-video selanjutnya. Teman-teman boleh coba komen aja. Dan di sini kalau kita coba lihat lagi, kita balik lagi ke artikelnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, seperti yang tadi saya katakan juga Pexi ini mempermudah investasi emas dengan, memungkinkan pengguna ini punya emas fisik tanpa beban penyimpanan dan biaya transportasi. Kemudian di sini kalian bisa baca nih, setiap token Pex Gold atau Pexi ini akan setara dengan 1 triliun emas, dari batangan London Good Delivery yang disimpan di brankas emas Bring, teman-teman. Dan di sini, kalian bisa baca-baca juga yang mana merupakan, penyimpanan ya, atau perusahaan penyimpanan yang disetujui oleh London Bullion Market Association, lebih kurang seperti itu. Dan ini yang penting teman-teman, di mana emas tersebut itu diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah token PEXG yang beredar itu sesuai dengan jumlah emas fisik yang disimpan dalam brankas. Ini poin yang penting banget teman-teman. Kenapa? Karena tadi kan saya katakan ya, ini stablecoin, artinya, di-peg nih atau diikat atau dikait nih 1 banding 1. Artinya, setiap kali satu token PEXG teman-teman beli satu token PEXG, itu harus beneran ada 1 triliun emas nih di cadangan perusahaan yang menerbitkannya gitu. Karena bahaya banget kalau misalkan ternyata nggak ada gitu. Makanya perlu yang namanya audit secara berkala. Dan ini juga sama ya, mungkin seperti stablecoin lain seperti, USDT, USDC. Cuman bedanya kan kalau USDT dan USDC itu di-peg atau dikaitkannya 1 banding 1 dengan mata uang US dollar. Sementara kalau PEXG ini dengan gold gitu. Dan ya sama, kalau USDT dan USDC juga seharusnya teman-teman sudah ada audit yang memastikan bahwa perusahaan yang menerbitkannya, let's say kalau USDT kan Tether nih teman-teman kalian tahu. Nah itu harus beneran nih perusahaannya itu punya, $1 setiap, 1 token USDT yang diterbitkan, lebih kurang seperti itu. Karena itu akan menjaga supaya asetnya itu tetap terjaga teman-teman harganya, jadi nggak turun dan, kepercayaan publik terhadap asetnya juga tidak menurun gitu teman-teman. Itu penting banget ya kalau kalian, pahami gitu. Karena memang ini kan suatu tokenisasi ya untuk menjadikan aset yang ada di real menjadi aset yang ada di blockchain gitu atau di Web3. Dan di sini kalian bisa baca-baca juga untuk beberapa informasinya dan cara kerjanya ya kalian bisa baca sendiri lah ya di sini. Di mana PEXG bekerja dengan cara menggabungkan teknologi blockchain dengan kepemilikan emas fisik yang disimpan, di brankas yang aman oleh Paxos. Dan ya ini tadi udah saya jelasin. Dan kemudian Pex Gold ini berjalan di blockchain Ethereum ya, dan ya jelas di ERC20 teman-teman. Ini kan Ethereum teman-teman. Dan ini memungkinkan investor untuk membeli, menjual, atau mentransfer kepemilikan token dengan cepat dan mudah melalui teknologi blockchain. Dan ini juga salah satu benefit ya atau positifnya, di mana kalau teman-teman mungkin, belinya emas fisik kan mungkin agak susah ya kalau mau mindah-mindahin gitu, atau mau jual beli mungkin ya bisa, cuman mungkin agak sedikit effort lah ya. Dan atau misalkan teman-teman mau kasih emasnya ke teman kalian gitu, let's say, itu kan pasti sedikit effort teman-teman karena fisik dan kalian juga harus jagain emasnya gitu. Tapi berbeda kalau misalkan teman-teman misalkan belinya emas seperti, PEXG ini yang sudah ditokenisasi ke dalam blockchain, ya ini kan akan mempermudah gitu. Ini kalian bayangin aja kayak kalian bisa transfer emas kayak kalian transfer USDT kayak biasa gitu. Itu kan cepet ya, kalian tinggal minta wallet address dan sebagainya, itu gampang banget teman-teman dengan adanya teknologi blockchain. Dan mungkin ini salah satu keunggulannya ya. Dan ya kalian bisa lihat nih setiap kali seseorang membeli PEXG, maka Paxos itu akan memindahkan emas fisik yang sesuai dengan jumlah token yang dibeli ke brankas yang dijaga dengan aman. Dan ya tentu ini tadi saya udah katakan nih poin paling penting ya, di mana proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah token PEXG yang beredar itu selalu sesuai dengan jumlah emas fisik yang tersedia di brankas. Ya tadi saya udah katakan harus ada nih 1 banding 1-nya gitu. Dan ya
teman-teman bisa baca-baca sendiri lah ya, ini membahas keuntungannya di mana dia, keuntungannya adalah memungkinkan investor untuk mendapatkan kepemilikan terhadap emas tanpa perlu secara fisik memegang dan menyimpan, logam emas tersebut gitu. Ini tadi saya udah katakan keunggulannya ya, dari teman-teman mungkin nggak perlu jagain emas fisiknya gitu, kemudian kalian bisa transfer atau jual beli dengan sangat mudah lah ya. Kalian mungkin nggak perlu ngantri-ngantri di beberapa toko emas seperti, video-video yang mungkin berseliweran di sosial media kalian, dan ya itu mungkin beberapa keunggulannya lah dari, token PaxG ini sendiri gitu. Dan di sini kalau kita berbicara price action, kita pindah ke chart. Nah, kalian bisa lihat nih ini adalah, chart dari PaxG. Ya pastinya ya ini serupa banget chart-nya oleh chart-nya XAU USD. Nah di sini, sorry teman-teman, ini di-refresh dulu ya, saya refresh dulu. Nah di sini saya udah refresh teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri untuk chart dari gold atau emas ini sendiri, ini sangat-sangat mirip ya dengan chart atau sangat serupa dengan chart dari PaxG ini, karena memang kan asetnya di-peg 1:1 teman-teman. Yang artinya ketika memang harga gold di, dunia itu lagi naik teman-teman, atau harga emas lagi naik, maka secara otomatis price action atau, harga dari token PaxG ini juga akan secara otomatis mengalami kenaikan. Dan sebaliknya kalau misalkan harga gold atau emas itu lagi turun, maka di sini, secara price action dari PaxG ini juga akan mengalami penurunan. Itulah artinya ketika suatu aset itu di-peg 1:1 gitu. Dan ya di sini kita bisa mengamati ya secara price action untuk harganya sendiri, kalian bisa lihat di sekitar berapa di pojok kanan sini untuk PaxG. Dan so far teman-teman, seperti yang kalian tahu ya kan, tadi juga udah sempat saya notice atau saya singgung bahwasannya emas ini kan suatu aset safe haven teman-teman. Dan secara long term ini, fakta dan sejarah mengatakan emas ini secara long term nggak pernah berada di bawah harga yang lebih rendah gitu. Kalian bisa lihat sendiri secara long term emas ini terus mengalami kenaikan ya secara jangka panjang teman-teman. Tapi ya tentu aja teman-teman, di short term-nya ya ada aja lika-liku teman-teman ya, ada aja naik turunnya. Tapi kalian harus lihat nih secara long term ya harga emas memang mengalami kenaikan. Dan maka dari itu mungkin teman-teman itu sering bilang ya atau sering, mendengar juga bahwasannya emas ini atau investasi di gold ini cocok buat orang-orang yang mungkin, invest-nya untuk jangka yang cukup panjang gitu atau jangka waktu yang cukup panjang gitu ya teman-teman. Karena memang harganya secara historical ini selalu mengalami yang namanya kenaikan. Dan di sini, kalian juga bisa lihat ya memang emas dalam beberapa waktu terakhir kan sedang, marak-maraknya membentuk all time high terus teman-teman. Kalian bisa lihat nih di sini. Nah, kalian bisa lihat untuk chart-nya lebih jelas. Ini dalam beberapa bulan terakhir ya, di sini, all time high, kemudian dia buat lagi all time high, dan terakhir all time high-nya di sekitaran sini. Kalian bisa lihat harga all time high terakhirnya per troy ounce-nya di harga berapa, ini dalam satuan US dollar tentunya karena pair-nya dengan USD atau USDT lebih tepatnya. Dan di sini, kalau kita lihat secara technical wise tentu, very bullish teman-teman buat gold karena memang, dalam beberapa waktu terakhir juga momentumnya cukup signifikan buat gold ini sendiri. Dan ini juga tentunya disebabkan ya oleh ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh adanya tarif gitu teman-teman. Kalian bisa lihat nih ketika aset-aset berisiko mungkin seperti saham, kemudian, cryptocurrency itu mengalami penurunan harga akibat tarif-tarif sebelumnya lah ya. Ini emas justru kebalikannya teman-teman. Karena emas ini justru dianggap oleh investor sebagai, aset untuk hedge atau lindung nilai yang cukup bagus nih ketika ekonomi itu lagi uncertain atau lagi tidak pasti lagi ya, atau uncertainty-nya lagi cukup tinggi gitu. Biasanya dengan, kondisi ketidakpastian yang tinggi, ini emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan ya ternyata, sejarah kembali membuktikan kebenarannya, di mana emas ini kembali naik ya ketika tarif-tarif kemarin, dan ya kalian bisa lihat nih, emas itu terus membentuk all time high-nya. Dan secara teknikal kalian bisa lihat memang di sini ada demand area yang terbentuk, dan di sini kalau kita gunakan Fibonacci juga, let's say dari swing-nya sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat memang sempat ada penurunan ya, dan wajar banget teman-teman ketika suatu aset naik cukup tinggi, di sini ada penurunan ya lebih kurang, kalau ke harga sekarang sekitar 5-6% untuk koreksinya dari titik tertingginya. Dan di sini juga kita dapat bounce yang cukup oke ternyata dari demand zone atau dari area support terdekatnya di sini, dan ini juga tepat di area, 0,5 ya dari segi angka Fibonacci-nya gitu. Dan I think, kalau misalkan kondisi makroekonominya masih terus uncertain, ini emas akan punya chance cukup tinggi untuk kembali naik lagi gitu teman-teman, selama kondisi ekonomi ini belum pastilah ya, atau quote on quote suku bunga ini masih belum diturunin dan, tarif-tarif ini masih terus berlangsung teman-teman. I think emas ini memang bisa jadi salah satu pilihan aset yang bagus. Apalagi buat kalian yang mungkin lebih tertariknya invest ke long term teman-teman, bukan kalian yang mungkin, invest-nya buat cepet-cepet aja gitu. Mungkin emas nggak terlalu cocok, tapi kalau misalkan buat kalian yang mungkin cenderungnya suka yang hold atau long term, ini mungkin emas jadi salah satu opsi yang bagus gitu. Tepatnya ya mungkin Pax Gold ya, karena di sini kita lagi bahas Pax Gold, tapi ya teman-teman ngerti lah ya maksudnya apa gitu. Dan di sini
memang kita dapat bounce dari, area support sini dan memang secara overall kita nggak melihat ya adanya, koreksi yang gimana banget dan secara, teknikal juga kalian juga mungkin tanpa saya gambar apapun ya harusnya teman-teman juga tahu ini lagi bullish banget buat gold. Tapi yang perlu kita highlight mungkin adalah area atau range area di antara sini teman-teman. Nah di sini kalau kita gambar paralelnya, nah mungkin di sekitaran situ, karena di sini kita bermain di antara diamond zone sini dan juga titik, high-nya yang di sini, yang mana kalau ternyata gold ini nanti mengalami kenaikan lagi dan rally lagi dan dia menembus atau melewati titik all time high-nya yang ada di sini, kalian bisa lihat sendiri di harga berapa lah ya, di sini di pojok kanan. Kalau misalkan dia bisa menembusnya, ya maka dia akan cetak all time high baru atau titik ATH barunya. Dan dengan demikian ya kita akan masuk nih ke fase price discovery lagi buat gold karena dia bakal cari nih ke level-level harga yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi sebaliknya kalau ternyata dia memang koreksi dulu dan turun di bawah demand area ini, I think ya mungkin kita bisa melihat ya gold ini, perlahan akan, cenderung turun. Tapi so far teman-teman sekali lagi saya ingetin secara long term berdasarkan historical data lah ya maksudnya, berdasarkan histori, berdasarkan sejarah, ini emas dalam jangka waktu panjang ini selalu mengalami yang namanya kenaikan gitu. Ditambah sekarang nih ya atau per titik video ini saya record, ini kalian bisa lihat stochastic RSI mulai menunjukkan oversold atau jenuh jual dan ya secara teknikal ya, kalau misalkan, stochastic RSI-nya mulai nanjak lagi ada potensi diikuti juga dengan price action-nya, lebih kurang seperti itu. Dan secara teknikal sih memang sebenarnya gold ini nggak banyak yang bisa dibahas ya teman-teman, karena memang kan kalian bisa lihat sendiri lah ya, dalam performanya dalam long term memang cukup oke gitu atau sangat-sangat baik lah ya, termasuk salah satu aset yang cukup baik, secara long term dan memang menempati market cap pertama, di dunia nih secara aset gitu. Dan kalau kita coba lihat untuk performanya dari PXG ini, mungkin kita coba lihat di sini. Nah, Bal performance juga kalian bisa lihat untuk PXG ya, karena memang di PEX 1:1 nih sekali lagi saya ingetin sama gold diikat lah ya 1:1 ya kalian bisa lihat nih. Kemarin-kemarin kan di bulan Januari, Februari, Maret atau di kuartal 1 ya di tahun 2025 kemarin kan aset-aset beresiko seperti kripto, saham itu pada turun dan kalian bisa lihat nih, hijau terang ya untuk PXG ini karena memang di PEX sama emas dan memang harga emas, dalam tahun ini lah ya setidaknya lah ya, ini cenderung positif banget atau mengalami kenaikan yang cukup oke gitu. Dan ya di bulan April nih atau per bulan April ini masih positif 5%-an dan, mungkin mari kita lihat, apakah di bulan-bulan Mei atau Juni mendatang at least di kuartal 2 ini bisa tetap menghasilkan return yang cukup positif gitu buat gold ini sendiri. Dan sekali lagi itu juga sangat bergantung ya oleh kondisi makroekonomi yang sedang happening atau yang sedang ada gitu. Dan lebih kurang seperti itu sih teman-teman, nggak ada yang banyak bisa dibahas seputar gold ini, tapi gimana menurut teman-teman, seputar PEXG ini mungkin yang lebih menarik untuk dibahas adalah apakah teman-teman lebih tertarik buat, beli emas di PEXG ini atau teman-teman mungkin lebih tertarik untuk beli emasnya secara fisik gitu? Boleh coba komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang mungkin tertarik sama investasi dari gold ini sendiri gitu. Dan lebih kurang seperti itu teman-teman, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you juga buat, kalian yang request juga lewat link traktir buat teman-teman yang mau akses, udah saya jelasin di awal video tadi. Dan lebih kurang seperti itu, thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.